Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini saya telah di satu tempat displaynya produk-produk UKM asli Trenggalek. Telah bersama saya hari ini Bu Nurun. Bu Nurun ini adalah punya jabatan di sini menjadi Kasih Kepala Seksi. Seperti apa nanti kita akan tanya ke Bu Nurun. Apa kabar Bu Nurun? Baik. Alhamdulillah pagi, baik. Baik Bu Nurun. Saya sekarang ini kan di satu tempat yang sangat nyaman ya, representatif di tengah kota gitu. Terus AC gitu kan, banyak barang-barangnya. Tempat ini namanya apa Bu Nurun? Ini namanya Galeri Gemilang. Galeri Gemilang itu adalah pemiliknya pemerintah, dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek. Yang kenapa dinamakan Gemilang? Karena sesuai dengan visi misinya beliau, Bapak Bupati yang dahulu, itu Gemilang singkatannya adalah Gerakan Mutu Industri Cemerlang. Gerakan Mutu Industri Cemerlang. Ada kepanjangannya. Ya. Nah, baik. Jadi nama tempat ini dinamakan Galeri Gemilang. Kepanjangannya Galeri apa tadi? Gerakan Mutu Industri Cemerlang. Nah, baik. Dan Bu Nurun menjadi apa di sini, Bu? Di sini saya pengelolanya karena saya kan salah satu tupoksinya adalah untuk penanganan promosi produk, dan Galeri Gemilang merupakan tempat offline untuk penjualan produk bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Trenggalek. Oh, jadi kalau ada UKM di Trenggalek punya produk apapun itu bisa masuk di sini gitu ya, untuk dijual secara offline. Ya. Nah, galerinya tempatnya di tengah kota, di pojokan, sangat representatif gitu. Baik, terus selanjutnya Bu, pertanyaan selanjutnya, kenapa Bu tempat ini kok sampai dibuat sekeren ini gitu? Itu fungsinya, tujuannya untuk apa itu sebenarnya? Tempat Galeri Gemilang itu merupakan ide dari beliaunya, itu ingin suatu tempat yang representatif bagi penjualan produk, semua produk-produk dari pelaku UMKM yang ada di Trenggalek, baik itu makanan minuman, mamin, kemudian kerajinan, batik, ataupun produk-produk yang lain. Karena selama ini di kita belum ada namanya untuk pusat penjualan untuk semua produk. Yang ada biasanya display dari masing-masing dinas, mungkin ada display produknya, tapi untuk penjualannya secara besar kemudian representatif belum ada di Trenggalek, sehingga beliau ingin mendirikan namanya Galeri Gemilang tersebut. Ya. Jadi tujuannya sangat baik, membantu pelaku usaha lokal Trenggalek gitu ya. Ya, untuk memasarkan produknya. Jadi membuka peluang pemasaran bagi pelaku UMKM. Ya. Baik. Selanjutnya Bu, menurut data yang ada, pelaku usaha di Trenggalek sini itu totalnya ada berapa Bu? Kita itu tahun 2019 data kita itu untuk pelaku usaha mikro sendiri itu sekitar 142 sebenarnya, 142.000. Ya. Wah, banyak banget. Satu kabupaten saja 142.000. Tapi memang itu macam-macam, dari mulai petani, dari mulai usaha apapun ya. Usaha apapun. Jadi 142. Tapi untuk yang produksi itu ya, yang menghasilkan produk gitu yang ya. Menghasilkan produk nggak sampai 100.000, memang nggak sampai 100.000 untuk yang menghasilkan produk. Yang banyak jasa. Oh, jasa. Yang kalau yang produsen menghasilkan produk kayak makanan, minuman, batik dan sebagainya, totalnya berapa Bu yang menghasilkan produk itu? Sekitar 40% lah. 40%. Jadi mungkin sekira berapa? 30 ribuan ya, 40 ribuan. 37.000 lah. 37.000 yang punya usaha menghasilkan produsen begitu ya. Produsen apapun gitu. Produsen apapun. Dari sekitar 30 ribuan produsen itu yang hari ini merapat ke galeri sini untuk meminta
binaan itu berapa orang sekarang yang di bawah binaannya sini? Masih sedikit, sekitar 300-an. 300 saja? Iya, 300. Karena yang jelas dari kami itu sebenarnya sangat welcome kepada semuanya. Mungkin beberapa sudah memiliki tempat penjualan yang sendiri, ataupun mungkin produk mereka itu belum kapasitasnya besar. Karena di sini kan berarti kalau dia harus menitipkan produknya di sini, mungkin ada beberapa mungkin yang belum punya kapasitas yang besar sehingga mereka hanya untuk jualan di tempatnya sendiri. Ya. Mungkin ada syarat-syarat tertentu agar 37.000 pelaku usaha yang menghasilkan produk itu agar bisa mendapatkan layanan binaan di sini, syaratnya apa saja, Bu? Sebenarnya syaratnya mudah, kita tidak dipungut biaya. Gratis, yang pertama gratis ya. Kemudian yang kedua itu memang ada minimal punya, kalau untuk makanan punya PIRT. Punya departemen Depkes, izin Depkes ya, minimal PIRT. Kemudian kalau sertifikat halal nanti setelah masuk sini kita akan istilahnya adakan pembinaan. Iya. Karena kita bisa kerjasama dengan Dinas Perinaker. Di Dinas Perinaker itu memberi fasilitas untuk sertifikat halal. Sebentar, Dinas Perinaker itu apa kepanjangannya? Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Jadi bagi yang sudah punya PRT, ya. Sebentar, PRT itu nyarinya di mana, Bu? Di Dinas Kesehatan. Di Puskesmas mungkin begitu. Sekarang melalui Puskesmas terdekat. Jadi yang punya produk belum punya PRT, silahkan ke Puskesmas terdekat. Ya, untuk mencari PIRT dan gratis. Dan gratis mencari izin industri rumah tangga. Industri rumah tangga. Setelah itu memang menjadi syarat untuk mendapat binaan Galeri Gemilang sini. Ketika sudah masuk sini akan dibantu mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Lewat Dinas Perinaker. Oh, begitu. Dan ada biayanya. Kalau Dinas Perinaker itu yang membiayai. Jadi pelaku usahanya itu gratis. Itu biayanya memang mahal untuk perizinan. Di LP POM MUI-nya bayar sebenarnya, tapi bayar sekitar 3 jutaan. 3 juta untuk halal. 550. 3.550.000 per satu sertifikat halal. Tapi karena lewat Perinaker, jadi gratis. Digratiskan, jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut, apalagi malu, apalagi gengsi bahwa produknya ke sini ya cari PRT dulu, bawa ke galeri, nanti akan dibawa ke Perinaker, dibantu oleh Perinaker. Betul. Yang seharusnya bayar 3.550.000 menjadi gratis, begitu Bu ya. Mantap. Tapi memang kuotanya terbatas. Jadi biasanya kita daftar kayak gini nih kan mau mendekati 2021. Berarti kita merapat ke Dinas Perinaker itu di awal-awal kayak gini. Saat-saat ini nanti biar di 2021 kita sudah terdaftar untuk fasilitasi sertifikat halal. Ada lagi uji mutu, uji nutrisi itu biasanya di baliknya produk bagian belakang kan ada kandungan gizi. Nutrition fact gitu ya tulisannya. Itu namanya uji nutrisi, itu juga gratis di Dinas Perinaker. Kalau cari ini Bu, cari namanya paten, haki itu di mana? Di Perinaker juga. Itu dibantu di sini juga? Iya. Itu gratis juga di Dinas Perinaker, itu gratis hak merek, kemudian hak cipta. Itu juga gratis. Itu sebenarnya kalau biaya sendiri sekitar 650 lah. Pakai rekomendasi dinas itu. Tapi kalau langsung lewat fasilitasi Dinas Perinaker gratis, tapi ya itu harus cepat-cepat mendaftarnya karena kuotanya itu per tahun kurang lebih berapa saya nggak hafal, yang jelas kalau belum bisa mengcover semuanya, jadi bertahap untuk pokoknya siapa cepat dapat gitu ya. Ya betul. Langkah awalnya cari PRT gitu kan, bawa ke Galeri Gemilang. Insya Allah nanti Galeri Gemilang akan memberikan bimbingan binaan gitu kan, mau ini harus kesini gitu, ngikut aja ke Galeri Gemilang gitu kan. Ya betul. Ada
halal, ada hak cipta, paten, merek gitu kan. Jadi kalau punya merek itu harus segera didaftarkan gitu Bu ya. Kalau tidak didaftarkan nanti kalau orang lain daftarkan duluan ya hilang kan gitu ya resikonya. Yang jelas nanti kita tidak bisa mengklaim bahwa produk gitu, itu adalah produk kita. Kalau yang memiliki merek orang lain, makanya kalau kita sebelum saran kami kalau sebelum produksi kita itu untuk mencari merek kita harus googling dulu di Kementerian Hukum. Websitenya apa namanya? Alamatnya? Yang itu Kementerian HAM apa ya? Oh, Kementerian Hukum dan HAM ya. Ya, itu di situ nanti kan ada misalkan merek. Saya misalkan merek Sari Rasa, sudah ada apa belum? Kalau misalnya merek kita Sari Rasa sudah ada, jangan dipakai. Kita ganti merek yang kira-kira unik. Misalkan di kita itu ada nama anak kita yang aneh, yang pokoknya istilahnya kayak yang nggak pasaran mungkin ya. Nggak pasaran gitu, atau mungkin kata-kata yang unik, yang nantinya itu jarang dipakai orang, itu kita tulis di situ. Oh belum ada, baru kita pakai itu. Jangan sampai kita sudah produksi terus habis sudah itu dikenal ternyata merek kita itu sudah dipakai orang lain. Nanti kita pas ngurus hak merek harus ganti merek gitu. Itu saran kami. Jadi untuk para pelaku UMKM sebelum membuat merek, googling dulu di kementerian yang menangani hak merek itu. Bisa mandiri di rumah. Ya. Atau kalau kesini mungkin dibantu juga. Ya itu gampang kok, lewat internet langsung googling yang di webnya, nanti ketemu untuk merek yang sudah ada lah. Di situ kita masukkan merek kita. Ternyata belum ada, berarti kita pakai dan nanti kita daftarkan. Iya. Jadi itu ternyata tugasnya Galeri Gemilang tidak sederhana, banyak ya urusan, dan ini memang untuk kemajuan UKM gitu kan. Jadi bagi pelaku UKM di Trenggalek, saya ingatkan sekali lagi segera merapat ke Galeri Gemilang. Nah, nanti bisa konsultasi apapun tentang produk di sini, insya Allah akan dibantu. Begitu Bu ya? Insya Allah. Baik. Terus selanjutnya Bu, mengenai tempat ini Galeri Gemilang ini, saya kan bukan orang Trenggalek asli ya, jadi saya belum tahu ini alamat lengkapnya ini di mana Bu? Galeri Gemilang itu beralamat di Jalan Panglima Sudirman nomor 42, tepatnya di gedung PMPTSP di lantai 1. Oh gitu. Dan gedung ini atau tempat ini, nama Galeri Gemilang ini kapan Bu dibuat dulunya itu? Gedung Galeri Gemilang ini diresmikan atau dilaunching kurang lebih di tanggal 27 November 2017. 2017 berarti oleh sudah 3 tahun. Bupati waktu itu Pak Emil Dardak dan Bu Arumi. Kenapa? Bu Arumi adalah sebagai ketua Dikranasda. Jadi yang nangani ini di bawah naungan Dikranasda Kabupaten Trenggalek. Oh gitu. Jadi ini kalau secara struktural Galeri Gemilang ini di bawah departemen apa? Di bawah Dinas Koperasi Usaha Mikro Dinas Koperasi ya. Kabupaten Trenggalek. Kemudian kalau skala untuk hubungannya sama Ibu Bupati itu Dikranasda. Dikranasda kan salah satunya menangani untuk sektor kerajinan. Oh, gitu. Makanya kantor Dikranasda juga di sini. Itu ruangannya di sebelah sana. Oh, jadi ini ruang Dikranasda. Sebenarnya di setiap kabupaten ada namanya Dikranasda ya. Bedanya itu apa? Apa sama sebenarnya galeri dengan Dikranasda itu? Ya beda. Dikranasda adalah suatu lembaga yang menangani tentang kerajinan yang gitu. Biasanya diketuai oleh Ibu Bupati setempat. Ada kepanjangannya Bu, Dikranasda itu? Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Oh, memang Dikranasda itu khusus kerajinan. Ya. Jadi kerajinan tangan kayak anyaman bambu mungkin. Semua. Gitu. Kayak batik gitu. Itu juga masuk. Tapi kalau makanan minuman enggak masuk di sana? Enggak masuk, tapi sekarang Dikranasda juga nangani makanan minuman meluas karena yang banyak tumbuh rata-rata di Kabupaten Trenggalek ataupun kabupaten lain itu adalah maminnya makanan minuman, terutama masa pandemi ini Mas. Dengan adanya pandemi itu yang paling eksis adalah
untuk industri makanan minuman. Karena kenapa? Makanan minuman itu dia kan bisa penjualannya online dan cepat gitu loh. Beda sama kayak kerajinan. Pas pandemi itu yang dibutuhkan adalah yang pokok. Jadi kebutuhan pokok dari orang. Kayak misalkan kerajinan, orang itu nggak terlalu butuh untuk masa pandemi, yang butuhkan urusan perut. Yang banyak kan seperti itu. Sama nutrisi agar tidak sakit gitu mungkin. Untuk menjaga imun. Sehingga yang berkembang di istilahnya yang dengan adanya pandemi ini, makanan minuman masih eksis, bertahan gitu ya. Masih bertahan dibanding untuk industri kayak batik, kayak kerajinan, karena bukan kebutuhan pokok gitu. Oh ya, kembali ke Dekranasda. Berarti Dekranasda itu lembaganya. Galeri Gemilang ini kan salah satu tempat pamerannya gitu kan, tempat pamerannya. Oh iya. Jadi ini di bawahnya Dekranasda lembaganya tadi itu. Nah, baik, sudah menjadi paham gitu kan. Baik. Kita ngomong-ngomong pandemi Bu ya. Sekarang ini menurut data yang ada, pelaku usaha UMKM baik makanan, minuman, kerajinan tangan dibanding dengan sebelum pandemi, dengan pandemi ini adakah sektor yang terpukul atau mungkin tergerus omsetnya Bu? Sangat. Jadi dari para pelaku itu hampir mereka mengalami penurunan omset rata-rata 50-75%. Sampai 75% penurunannya. Itu sektor apa? Yang jelas sektor makanan masih agak lumayan lah, walaupun berkurang, tapi tidak seberat di sektor kayak kerajinan, kayak yang kerajinan seperti apa? Coba jenengan bisa sebutkan. Batik itu juga batik kayak di belakang kita ini ya. Itu sangat terpukul karena batik, jujur orang kalau masa pandemi tidak mikir untuk beli batik. Beli batiknya itu kan macam-macam, ada batik tulis, kemudian batik cap, ada pewarna kayak gini, ini pewarna alam, kemudian ini pewarna alam, jadi harganya mahal, variasi antara 400 sampai di atas 1 juta 2 juta ini yang kayak gini nih. Tapi sing pewarna kimia seperti ini lah itu lebih murah, itu di bawah ada yang 150, ada yang paling mahal 250. Nah, jadi ini sampai 75% ya turunnya ya. Turunnya sampai 75%. Kayak kalau makanan minuman mungkin? Makanan minuman ya mungkin sekitar 50-40 lah. Karena makanan minuman itu masih bisa online dan masih dibutuhkan. Karena dia kan termasuk salah satu pokok lah yang untuk bagi konsumen masih pokok makanan itu. Baik, jadi pandemi ini memang ya menimbulkan dampak sampai tingkat desa ya, pelaku usaha kecil itu kena dampak karena memang ya semua dibatasi gitu Mas Yan ya. Tapi yang masih bertahan makanan, minuman, mungkin nutrisi itu masih gitu. Kayak misalkan vitamin. Iya, nutrisi masih masuk di nutrisi ya. Terus sekarang Bu, apa upaya Galeri Gemilang ini ya? Jadi sebagaimana kita juga punya komunitas, kita punya channel juga untuk membantu UKM. Kita punya channel baik di luar negeri, dalam negeri, namanya Man Channel Bu. Man Channel itu ada kepanjangannya juga. Man itu ada kepanjangannya, M-nya itu menggali potensi, A-nya itu alam, N-nya itu Nusantara. Jadi kita punya channel yang memang membantu menggali potensi alam Nusantara. Kita akan bantu bagaimana cara memasarkannya ke luar negeri, kemana-mana agar dikenal oleh masyarakat luas begitu. Dan saya yakin apa yang dilakukan oleh Galeri Gemilang juga sangat luar biasa ya. Yang tadi sempat ngobrol-ngobrol tentang yang digali adalah yang dibantu adalah produk-produk lokal, sampai minumannya harus produk lokal, makanannya mungkin bajunya, sepatunya itu upayakan semua produk lokal gitu ya. Sekarang coba bisa jenengan Bu Nurun itu jelaskan tentang bagaimana cara upaya dan upaya Galeri Gemilang untuk membantu UKM ini, yang dilakukan apa saja gitu. Kalau untuk Galeri Gemilang yang jelas pertama kita adalah membuka untuk pemasaran produknya. Satu, menjualkan secara offline di Galeri Gemilang. Kemudian kita juga
melakukan penjualan secara online. Oh, kita baik punya offline dan online gitu kan. ya. Baik. Kita kalau online kita ada Instagramnya Galeri Gemilang ada, kemudian kita juga punya kerjasama dengan marketplace. Marketplace di mana saja Bu di marketplace-nya? Kita ada Shopee, ya. kemudian kita ada Blibli, ya. .com, kemudian kita ada PT Bukalapak. Nah. Kalau kemudian kalau kerjasama dengan pasar modern, kita itu ada namanya kerjasama dengan Indomart, kemudian Alfamart. Yang sudah berjalan ini memang masih Alfamart. Kita ada 5 produk yang masuk di Alfamart yang ada di khusus Trenggalek di 16 toko. Dan rencananya ada 8 produk nanti masuk di Indomart, rencananya juga di semua. Itu produk apa saja Bu yang masuk di pasar modern? Kalau yang di pasar modern ya macam-macam, ada yang jelas produk makanan, ada mulai tempe manco, kemudian ada enting-enting jahe, snack gitu, jajan-jajanan. Ya. Yang di Indomart juga jajan-jajanan ada 8 produk, misalkan kerupuk kalsium, kemudian makaroni baber, kemudian ada makaroni lainnya, saya nggak hafal sih. Kemudian ada kayak cemokot itu roti kayak brownies kering gitu. Kemudian ada jamu itu ada 2, itu yang dari Bendungan sama dari Karangsoko. Kemudian ada lagi alen-alen, tetap makanan khasnya juga ada, kemudian manco dan lain sebagainya. Jadi ini peluang juga bagi pelaku usaha yang menghasilkan produk, ketika nanti masuk di Galeri Gemilang sini ada peluang juga masuk di toko-toko modern gitu ya. Kita ada kurasi produk. Kemarin memang kita ngurasi sekitar 30 produk, tapi yang lolos baru 8. Syarat-syaratnya apa Bu itu? Yang utama sebenarnya sertifikat halal. Oh, harus halal. Ya, sertifikat ada istilahnya, ada sertifikat halalnya. Kalau nggak punya sertifikat halal memang tidak lolos, Mas. Maksudnya sertifikat halal resmi dari MUI dan punya nomor registrasi begitu ya. Soalnya sertifikat halal itu kelemahannya itu masa berlakunya kemarin itu masih 2 tahun, Mas. 2 tahun. Setiap 2 tahun harus gitu. Bayar lagi gitu. Nah, betul. Kalau ngurus sendiri mungkin ya selain ribet bayar, itu belum tentu UKM-nya sanggup gitu ya. Tapi difasilitasi sama Prenaker tadi itu gitu ya. Tapi itu untuk rata-rata biasanya fasilitasinya untuk pemula, Mas. Oh gitu. Jadi untuk selanjutnya diharapkan untuk mandiri. Iya. Memang harus kemandirian lah pengusaha untuk gitu. Tahun ini kayaknya masa berlakunya berubah jadi 3 tahun. Oh, naik 3 tahun. 4 tahun. Malah 4 tahun. Enggak salah itu. Pokoknya tambah lama. Berubah enggak cuma 2 tahun. Pokoknya lebih lama. Karena mengingat biayanya juga mahal. Untuk itu per item kan sampai 3 jutaan lebih. Dan itu setiap 4 tahun bayar ya? Sama, bayarnya seperti baru gitu ya? Iya, yang jelas secara kolektif semakin banyak yang daftar semakin murah gitu loh. Karena itu kan ada prosesnya di sertifikat halal itu, mulai ada sosialisasinya, kemudian ada audit lapangan. Dari audit nanti ada rapat komisi fatwa, baru keluar sertifikat halalnya. Iya. Makanya harus dibuat kolektif, mungkin berapa puluh orang, berapa puluh produk gitu kan. Nanti kan biaya sertifikasinya dibagi bareng gitu kan. Iya. Ya, masuk itu. Jadi bagi yang punya produk silahkan langsung daftar aja, nanti sewaktu-waktu pas sertifikasi ya itu bisa ikut gitu kan. Nggak usah nunggu kapan-kapan, pokoknya daftar. Merapat dulu ke galeri sini. Ya. Nah, itu cukup seperti itu. Jangan mungkin ada tambahan mungkin tentang galeri ini. Yang jelas harapan kami ke depan bisa semua pelaku UMKM bisa tergabung di Galeri Gemilang. Semakin banyak yang tergabung kan semakin istilahnya membuka peluang untuk pemasarannya lebih banyak. Karena produk-produk yang istilahnya ditampilkan lebih banyak lagi, dan para pelaku UMKM tidak usah cemas. Di sini tidak ada pungutan biaya, yang jelas kita gratis
Dan kita adalah dari pemerintah, yang jelas pemerintah niatnya hanya untuk membina para pelaku UMKM biar lebih berkembang, berdaya saing dan lebih maju. Saya kira itu. Ya, bagus. Jadi ini memang tempat ini Galeri Gemilang memang disiapkan untuk pelaku usaha siapapun itu yang punya produk, tapi syaratnya harus punya PIRT, Depkes, izin edar dari Depkes. Nanti hubungi ke Puskesmas, setelah dapat baru ke sini kan, begitu kan. Nah, nanti bisa konsultasi apapun di sini. Baik, sekian, terima kasih Bu Nurun. Sama-sama, semoga urusan jenengan juga lancar, Amin. dimudahkan juga, dan nanti pelaku UKM banyak yang gabung di sini dan semua produk-produknya laris gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.